Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari OSN IPA SMP tahun 2024 tingkat kabupaten kota. Nah, sebelumnya saya sudah membahas beberapa soal di part 1 dan part 2. Jadi, buat adik-adik yang belum lihat pembahasan soalnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang part 3. Soalnya adalah sebuah plastik dengan volume 100 cc diletakkan di dalam air. Berarti ini adalah volume dari plastik ya, dari bola plastik kita tuliskan sebagai VB, yaitu 100 cc atau 100 cc. Nah, untuk 100 cc ini kita harus merubah satuannya ke meter pangkat 3. Nah, caranya adalah 1 cc nilainya sama dengan 1 cm pangkat 3. Nah, 1 cm pangkat 3 itu faktor pengalinya adalah 10 pangkat min 6. Kalau dia diubah ke meter pangkat 3. Artinya, 100 cc ini kita bisa ubah menjadi 10 pangkat 2 ya adik-adik. Kenapa pangkat 2? Karena nolnya ada 2. Lalu, faktor pengalinya adalah 10 min 6. Karena kita mengubahnya ke meter pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat minus 4 meter kubik. Diamati bahwa 3/4 bagian bola berada di dalam air. Oh, berarti kalau misalnya kita gambarkan, anggaplah ini wadahnya ya. Ini ada wadah. Nah, kemudian di dalamnya ini ada air. Lalu ada bola. Nah, bolanya ini 3/4 bagiannya berada di dalam air. Berarti kira-kira kayak gini. Oke. Ini 3/4 bagian ya yang tercelup. Berarti kita bisa tuliskan untuk data yang diketahuinya adalah volume benda yang tercelup itu adalah 3/4 dari volume bendanya atau 3/4 VB. Karena kalau misalnya si bendanya itu dia masuk seluruhnya ke dalam air, maka nanti VTC-nya sama dengan VB. Nah, karena kondisi ini dia hanya 3/4 bagian yang terkena air, maka kita tuliskan sebagai VTC sama dengan 3/4 VB. Oke ya, kita lanjut. Kemudian bola diletakkan ke bawah hingga seluruh bagiannya di dalam air. Oh, berarti dia dicelupin nih, ditekan ya. Nah, ini kita tekan. Lepas lah berarti ya. Ini kita tekan bolanya sehingga dia masuk ke dalam air kan. Nah, berarti ini kasus yang pertama atau kondisi yang pertama. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti seluruh bagian si bola itu masuk ke dalam air. Artinya VTC-nya sama dengan VB. Ini juga kita tulis ya, VTC 2 sama dengan VB. VTC 2 itu maksudnya kondisi yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Jika massa jenis airnya 1 gram per cc, massa jenis itu berarti rho F ya. Rho F. Kita bisa tulis satuannya berarti kalau kilogram per meter kubik itu 10 pangkat 3 atau 1000. Kilogram per meter kubik. Oke. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti nilai dari G besar gaya tekan itu sama dengan berapa Newton. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari P-nya. Oh iya, adik-adik paham nggak kenapa bisa 1 gram per cc itu sama dengan segini? Kakak jelasin aja ya. Jadi kayak gini, cara ngubahnya adalah dia kan 1 gram per cc. Kita mengubahnya menjadi kilogram per meter kubik. 1 gram itu adalah 10
pangkat minus 3 kg. Nah, dari tadi yang kita tulis ya, 1 cc itu adalah 10 pangkat min 6 meter kubik. Atau juga boleh sih kalau misalnya adik-adik mau tulis 1 juga boleh. Ini kan berarti 1 juga nih kali 10 min 6 kayak gitu ya. Nah, ini sama-sama dicoret satunya. 10 min 3 dibagi 10 min 6, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 10 min 3 dikurang min 6 ya. Nah, berarti 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini ya caranya ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, untuk soal yang kayak gini, materinya itu dia termasuk ke dalam materi hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Nah, jadi ketika dia ada membahas apa sih sebuah benda yang dimasukkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, pasti itu materinya hukum Archimedes. Karena kan adik-adik sudah belajar juga ya di SMP-nya, untuk Archimedes itu kan ada yang terapung. Terapung itu berarti dia kayak gini kondisi bendanya. Kalau melayang di tengah-tengah kayak gini. Nah, terakhir ada tenggelam. Tenggelam itu berarti dia di bawah. Nah, kasus ini yang pertama dia terapung, yang kedua adalah melayang. Nah, atau tenggelam ya juga bisa. Jadi materinya dia termasuk ke dalam materi dari hukum Archimedes. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Oke, kita coba hapus dulu kali ya. Kita coba hapus dulu. Ups. Ini nggak apa-apa ya, dihapus saja ya. Oke. Nah, caranya adalah kita bisa menguraikan diagram gaya yang bekerja pada benda. Saya ulang gambar yang kedua. Karena kan yang ditanya adalah tekanan ya. Gambar yang kedua saya gambar ulang lagi. Oke. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Untuk gambar ini yang pertama pastinya ada yang namanya gaya berat. Gaya berat itu dia selalu ke bawah menuju pusat bumi. Ini ada W. Kemudian ketika suatu benda masuk ke dalam zat cair, maka ada gaya ke atas. Nah, namanya adalah FA. Satu lagi ada tambahan gaya ya, yaitu gaya tekan. Karena kan dia ditekan tadi tuh. Karena ditekan itu berarti pastinya dia juga ke bawah. Nah, tinggal kita masuk ke hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0. Kenapa kita buat sama dengan 0? Karena dalam kasus ini bendanya itu dia diam. Oke, tinggal masukin. P sama W sama-sama ke bawah berarti positif. Kemudian FA ke atas berarti negatif. Yang ditanyakan adalah P berarti FA dikurang dengan W. FA itu rumusnya adalah rho F dikali G dikali VTC. Kemudian W itu adalah gaya berat ya. Gaya berat itu adalah massa. Ini massa benda ya, dikali dengan gravitasi bumi. Nah, kita lanjut. Rho F-nya berapa? 1000 ya, 10 pangkat 3. Kita masukin. Kemudian dikali G-nya 10. VTC. VTC itu berarti volume benda yang tercelup. Nah, untuk kasus yang kedua ini, VTC-nya sama dengan VB. VB-nya adalah berapa nih? 10 min 4. Berarti bisa kita tulis dikali 10 minus 4. Kemudian dikurang MB. MB adalah massa benda. Massa benda nggak ada ya. Oke, massa bendanya nggak ada. Berarti harus kita hitung terlebih dahulu.
Kita cari di sini ya. Jadi untuk massa jenis, rumusnya adalah massa dibagi volume. Ini cari MB. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung M, itu adalah Rho dikali dengan V. Berarti massa benda kali massa jenis benda dikali volume benda. Nah, massa jenisnya berapa? Massa jenisnya bendanya berapa nih? Oh, nggak ada ya berarti ya. Massa jenis bendanya nggak ada, berarti kita hitung dulu. Oke, kita cari dulu nilai dari massa jenis bendanya. Kita pakai persamaan FA sama dengan W. Ini kita ambil dari kasus yang pertama ya, kondisi yang pertama. FA-nya sama dengan W. FA itu berarti Rho F G VTC. W itu adalah M dikali G. Ini kita masukin aja dulu. Nah, M-nya kita ambil lagi dari sini. Ya, berarti Rho B dikali VB dikali G. G-nya sama-sama kita coret. Kemudian Rho F-nya tadi 10 pangkat 3 ya. Nah, VTC-nya ini untuk kasus yang pertama ya, gambar 1. Nih gambar 1 nih. Gambar 1 tuh berarti yang ini. Yang ini ya. Gambar 1 ini gambar 2 nih. Nah, untuk gambar yang pertama atau kasus yang pertama, VTC-nya adalah 3/4 dari VB. Ini VTC 1. Berarti kita masukin 3/4 VB. 3/4 VB, lalu Rho B-nya ditulis, VB-nya juga. Nah, ini VB-nya sama-sama kita coret. Dapatlah Rho B-nya adalah 1000 dikali 3/4 ya. 1000 dikali 3/4. 10 pangkat 3 itu 1000 berarti. 1000 kita bagi 4 berapa? 250. Kali 3 berarti 750. Nah, ini kita masukin ke sini. VB-nya berapa tadi? VB-nya ini ya, 10 pangkat min 4 nih. 10 min 4. Berarti MB-nya 75 dikali 10 min 3 kilogram. Nah, masukin 75 dikali 10 pangkat min 3. Kita tinggal hitung. Ini 10 pangkat 3 dikali 10 berarti 10 pangkat 4 dikali 10 min 4 dikurang 0,75 ya. Tinggal kita hitung aja, ini 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4 berarti hasilnya adalah 10 pangkat 0 kemudian dikurang 0,75. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwasanya angka dengan pangkat 0, angka berapapun yang pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah 1 dikurang 0,75, hasilnya adalah 0,25 Newton. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter di atas tanah. Berarti yang diketahui adalah M. 20 gram kita ubah ke kilogram berarti 20 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ketinggian itu berarti H ya, hanya 8 meter. Percepatan gravitasinya adalah 10, berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Pernyataan berikut berhubungan dengan keadaan benda saat 1 sekon setelah dilepaskan. Artinya T-nya sama dengan 1 sekon. Kita bahas dari statement yang ketiga dulu. Benda berada 5 meter di atas lantai. Oke, kita coba bahas ya. Jadi ceritanya itu ini ada gedung ya, bisa jadi gedung. Ketinggiannya itu dia 8 meter. Nah, ini ada benda, dia di sini, anggap aja bola misalnya. Dilepaskan dari titik ini nih. Ya, dari sini dilepasin ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah setelah 1 sekon, anggap aja di sini misalnya, ketinggiannya itu berapa? Berarti kan jarak dari sini ke sini. Nah, ini berapa sih? Hanya berarti untuk nilai 8 meter ini kita anggap aja ketinggian mula-mula ya. Atau kita tulis sebagai H0. Nah, untuk menghitung berapa ketinggian ini, kita bisa pakai persamaan H sama dengan ketinggian mula-mula dikurang dengan jarak tempuh dia dari sini ke sini ya. Berarti pakai setengah GT kuadrat. H0-nya 8 meter, setengah G-nya 10, T-nya 1 dikuadratin, ini 5 ya. Berarti 8 dikurang 1 kali 5, 1 kuadrat 1, berarti 8 kurang 5 adalah 3 meter. Artinya statement yang ketiga ini salah. Kita bisa bahas statement yang kedua. Energi potensial menjadi 8 dari semula. Nah, untuk energi potensial itu rumusnya adalah MGH. Artinya di sini kita membandingkan antara energi potensial awal ya ketika dia posisinya di atas sini dengan energi potensial ketika bendanya di sini. Berarti kita anggap aja kondisi yang kedua atau EP2. Nah, kalau kita membandingkan antara kondisi pertama dengan kondisi kedua, kita cukup menggunakan besaran yang berbeda saja. Nah, misalnya kayak massa. Massa ini kan tetap ya, tetap 20 gram. Berarti dia nggak berubah. Karena dia nggak berubah, nggak kita pakai. Selanjutnya G juga sama. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hanya yang berubah, yang awalnya 8 meter menjadi 3 meter. Nah, berarti kita bisa tuliskan EP itu sebanding dengan H. Nah, tinggal masukin ya, berarti ini H1 per H2. EP1-nya kita tulis aja EP1. EP2 juga sama. H1-nya berapa tadi ya? 8 meter ya kondisi awalnya, ketinggian awal. Ketinggian keduanya 3 meter. Nah, karena statementnya adalah energi potensial menjadi 5 per 8 kali semula. Berarti kan EP2 itu berapa kali EP1? Nah, gini ya kira-kira. Berarti tinggal kita kali silang aja. 8 EP2 sama dengan 3 EP1. Artinya EP2-nya adalah 3 per 8 EP1. Sehingga statement yang ketiga dan kedua ini salah ya. Ya, kedua dan ketiga ini salah. Nah, kita coba lihat. Jawabannya berarti B bukan ya. C juga bukan. Antara A dan D. Nah, sekarang coba kita lihat untuk statement yang pertama. Benar atau enggak nih jawabannya. Energi kinetiknya lebih kecil dari energi potensialnya. Oke, kita coba hitung. Energi kinetiknya itu berarti setengah mv kuadrat ya. Oh, V-nya belum ada.
Kita bahas statement yang keempat dulu deh. Karena kecepatannya belum ada. Karena untuk yang keempat ini yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita cari yang keempat dulu. Kecepatan bendanya berapa? Kita bisa pakai rumus ini ya. VT sama dengan V0 ditambah dengan GT. Nah, karena dia dilepaskan, berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. G-nya 10, T-nya 1. Dapatlah VT-nya 10 meter per sekon. Nah, statement yang keempat ini benar. Terakhir kita bahas statement yang pertama. EK itu setengah M delta V kuadrat. M-nya kita masukin 20 dikali 10 min 3. Ntar ya, ini kurang bagus deh. (20 dikali 10 min 3). Nah, kemudian delta V kuadrat. Delta V ini diperoleh dari kecepatan akhir kurang awal atau VT dikurangin dengan V0. Ini kita coret ya. 10 kali 10 min 3 itu berarti 10 minus 2. VT kuadratnya ini ya. VT-nya 10 dikuadratin. V0-nya 0. Nah, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Ini kan habis ya, tinggal 10 pangkat 2 nih. Berarti 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, EK-nya adalah 1 Joule. Sekarang kita bahas energi potensialnya. Pakai rumus MGH. M-nya berapa tadi? M-nya 2 kali, 20 ya. 20 kali 10 min 3. G-nya 10. Hanya 3 ya jarak tempuhnya. Kenapa kita pakai yang 3? Karena kan setelah 1 detik, berarti yang ini. Kalau kita pakai 8 meter, itu berarti T-nya sama dengan 0. Lanjut, kita hitung 20 kali 10, 200 kali 3 berarti 600 atau 6 dikali 10 pangkat 2. Ini dikali 10 min 3. Turun dianya ya. Berarti 6 dikali 10 pangkat 2 sama 10 min 3 berarti 10 min 1 Joule. Atau juga bisa ditulis 0,6 Joule. Nah, di sini terlihat bahwasanya EK nilainya lebih besar daripada EP. Kesimpulannya adalah mana ya? Oke. Kesimpulannya berarti statement yang pertama juga salah, sehingga jawabannya adalah yang D.